Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Didi? Baik. Baiklah, di sini Bapak akan melihat absen kalian dulu. Apakah ada yang kita hari biasa kalian tadi? Ada Pak. Bisa mana? Dimas Pak, masih Angga. Dimas. Pak Mulia. Bila sementara kita dulu akan membahas pelajaran kita yang lewat. Apakah ada yang masih ingat tahu pelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Apa? Berdua nanti dulu. Kita bahas dulu apa pelajaran kita minggu yang lalu. Kalau yang tahu, angkat tangan. Silakan. Cerpen. Di sini ada yang tahu apa itu cerpen? Cerita pendek Pak. Ya, cerita pendek yang hanya dibaca sekali dan untuk duduk sekali, yang memiliki alur singkat dan dibaca dalam waktu yang kosong. Baiklah, silakan berdua. Siapa di sini ketuanya? Cinta Pak. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak akan menjelaskan sedikit dulu tentang pelajaran kita yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu teks prosedur. Yang dimana teks prosedur ini ialah langkah-langkah untuk menjelaskan atau mencari sesuatu perbuatan yang akan dilakukan. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tadi tujuan teks prosedur ini, di mana yaitu untuk memberikan petunjuk, membantu pembaca melakukan sesuatu dengan benar, dan yang terakhir untuk menghindari sesuatu kesalahan ketika ingin melakukan sesuatu. Tadi kalau bilang pengertian dari teks prosedur itu ialah teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuannya tercapai. Di sini ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Silakan. Tidak. Apa itu tujuan teks prosedur? Apa itu tujuan teks prosedur? Iya Pak. Yang lain? Tidak betul kan? Silakan. Apa yang terjadi jika langkah-langkah teks prosedur tidak sesuai? Atau masih ada? Apa ciri utama teks prosedur yang lebih kompleks? Baik. Saya Pak. Apa ciri kebasan teks prosedur? Baik, terima kasih. Bapak di sini akan menjawab dari pertanyaan anak Adina tadi. Di mana pertanyaannya? Apa dari kamu soalan itu? Apa itu teks prosedur Pak? Ya, Tujuannya. teks prosedur itu ialah untuk memberikan petunjuk agar pembaca dapat melakukan sesuatu dengan benar. Baik. Dan yang tadi, Apa yang terjadi jika langkah-langkah teks prosedur tidak sesuai? sesuai urutan. Gimana? Coba kalian pikirkan, gimana kalau kalian membuat suatu, Bapak bisa bilang sebut nasi goreng lah misalnya. Kalian membuatnya pertama-tama dengan membuat maksud dulu ataupun merespon. Apakah itu benar? Enggak kan? Tidak Pak. Nah, tentu harus sesuai dengan langkah-langkah. Dimana juga teks prosedur itulah yang membuat agar pekerjaan yang kalian lakukan itu dapat dilakukan dengan benar. Selanjutnya, Apa ciri utama teks prosedur yang lebih kompleks? ciri utamanya itu ialah menggunakan kata kerja perintah yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan benar. Dan kedua, kata kerja yang aktif, tidak hanya baku ataupun tidak hanya cenderung ke sesuatu hal yang lain. Dia cuma fokus kepada suatu hal di mana untuk mencapainya. Yang terakhir itu adanya kata penghubung, di mana satu kesatuan antara
teks untuk gimana bilang untuk gimana untuk memperoleh sesuatu itu harus ada satu kaitannya dengan kaitan yang lain. Ya Pak. Oke. Ini bakal menjelaskan sedikit lagi aja. Apa jenis dari teks prosedur itu? Di mana prosedur itu ada yang sederhana, angkanya sedikit dan mudah. Kedua, prosedur kompleks, angkanya banyak dan detail. Contohnya itu menyusun laporan penelitian. Bisa kalian katakan. Yang terakhir, prosedur protokol, angkanya bisa fleksibel ataupun tidak kaku. Baik, sampai sini ada yang masih belum mengerti apa itu teks prosedur? Tidak Pak. Bapak akan memberikan kalian sebuah tugas di mana kalian akan membuat sebuah tata cara ataupun sebuah teks prosedur. Ada yang kan dapat kalian carikan apa teks prosedur? Udah Pak. Baik, silakan dimulai untuk membuat tata cara ataupun teks prosedur untuk membuat sesuatu. Ya Pak. Pura-pura terus lah kalian.
Oke lah, maka adik-adik sudah mengerjakan tugas yang memberikan tadi. Sudah, Pak. Baik, coba salah satu dari kalian maju ke depan untuk menjelaskan tentang apa yang sudah kalian tulis dalam teks prosedur. Silakan. Coba kalian jelaskan dulu teks prosedur yang sudah saya tulis tadi. Bebas, minta apapun tata caranya. Cara buat tempe. 1 kacang kedelai, ragi tempe, daun pisang atau kasih untuk membungkus, rendam kedelai. Cara membuatnya: rendam kedelai semalam dan lalu tiriskan. Rebus kedelai sampai empuk, tiriskan dan dinginkan. Tambahkan ragi tempe atau rata. Bungkus dengan daun pisang atau plastik, tusuk-tusuk biar ada udara. Fermentasi selama 1-2 hari di tempat hangat. Tempe siap. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Di sini seperti yang sudah dijelaskan kawan kalian tadi, apakah sini dari pernah membuat tempe? Amat. Amat. Masa. Oke. Ada lagi yang dibuat? Saya Pak. Nah, silakan. Tunggu, itu ada tulis apa tentang tata cara membuat apa di sini? Tata cara membuat nasi goreng Pak. Sudah pernah membuat nasi goreng di rumah? Sudah Pak. Oh, silakan. Bertanya. Cara membuat nasi goreng, bahan-bahannya: 1 piring nasi putih, 1 butir telur, 2 siung bawang putih dan cincang, 2 siung bawang merah diiris, kecap manis, garam secukupnya, minyak untuk menumis. Siapkan ayam suwir, sosis, cabai dan daun bawang. Cara membuatnya: panaskan minyak, lalu tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum. Masukkan telur, orak-arik hingga matang. Tambahkan bahan tambahan jika ada. Tumis sebentar. Masukkan nasi, aduk rata. Tambahkan kecap dan garam. Aduk sampai bumbu merata dan sampai panas. Koreksi rasa lalu angkat dan sajikan. Sudah siap Pak. Oke. Seperti yang tadi yang sudah kawan-kawan kalian sampaikan tadi, itulah salah satu contoh dari teks prosedur ataupun teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk membuat sesuatu dengan benar. Tanpa adanya teks prosedur itu yang sudah dijelaskan kawan-kawan kalian tadi, mungkin seperti membuat tempe ataupun membuat nasi goreng tadi bisa salah. Bagaimana kalau dia membuat tempe tapi yang dimasukkan adalah daging ke situ? Nggak mungkin ya kan? Iya, Pak. Seperti juga membuat nasi goreng tadi. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak akan mengabsen kalian dulu untuk terakhir tadi. Ya. Bapak hari calon nanti yang beramakan. Iya, Pak. Baik. Aisyah Aulia, anggap pertama. Gimana? Apa dia? Iya, Pak. Aslinya Sriga. Adik, Pak. Dilip atau di air ini? Baik. Dimas Andrean Sriga. Apa? Ermila. Adik, Pak. Gita Sari. Hadir Pak. Anissa Ramadhani Saragi. Hadir Pak. Imma Huria Kohan. Hadir Pak. Ilmi Rahmani. Hadir Pak. Laila Hamidah Sirega. Hadir Pak. Latifah Hanun Ramputi. Adik, Pak. Maisha Madani Syanifa. Hadir Pak. Megi Sarangputi. Hadir Pak. Muli Ahmadani. Alfa Nur Hidayah Harahap. Nur Maisa Hasibuan. Hadir Pak. Riri Usraini Siregar. Hadir Pak. Cynthia Aziza Lubis. Oh, Cinta, sorry, salah. Cinta Aziza Lubis. Tondi Martua Arama. Wilayanti Hutapea. Hadir Pak. Alhamdulillah ya semua.
Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita menutupnya dengan doa. Silakan doa. Sudah kelas nanti kita kelas ini. Iya. Doa berdoa dulu. Kita akhiri dalam Oke, kemarin apa ya? Mungkin cukup sekianlah Bapak kami undur diri. Mungkin banyak kesalahan yang Bapak sampaikan kepada tadi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi